PDP. Oh iya, PPDP. Ya, seru ya. Pertama, PPDP saya rasa kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau membahas APBDP kaji menurun karena memang sudah tidak bisa diulang. Saya menyebutnya ini adalah sebuah kesalahan. Buat saya ini adalah sebuah kesalahan. Saya selaku anggota DPRD merasa malu karena tidak bisa bersinergi mengedepankan kepentingan masyarakat dalam proses pengesahan APBD. Itu dulu. Jadi kenapa tadi sudah mulai rame katanya ada mau dipanggil BK ya? Oh siap, saya selaku anggota DPRD siap patuh dan tunduk kepada aturan undang-undang. Jika memang apa yang saya sampaikan melanggar undang-undang, saya siap. Saya siap. Demi rakyat saya sudah berusaha menyatakan yang sebenarnya. Dan dalam konteks ini, saya membantah juga pernyataan salah satu juga anggota DPRD Pak Darmi ya? Pak Darmi mengatakan mengenai dana Irmak. Dalam konteks ini, keberatan dalam pengajuan usulan Ranperda APBDP, boleh tidak? Boleh. Yang jadi masalah, kemarin itu sudah terjadi yang namanya nota kesepakatan. Ketika sudah terjadi nota kesepakatan, maka tahapan lanjutannya itu apa? Adalah rekomendasi pandangan fraksi. Ini tidak. Sudah terjadi nota kesepakatan, tahu-tahu ada nota kesepakatan terpisah yang surat pernyataan dari bupati. Diatur dalam undang-undang mana yang mengharuskan bupati membuat pernyataan terpisah, sementara di situ sudah ada yang namanya nota kesepakatan. Oke, clear sampai di sini. Kemudian menjawab bagaimana dengan tudingan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur itu. Apakah TAPD tidak mampu meyakinkan anggota DPRD. Oke, kalau memang TAPD tidak mampu meyakinkan anggota DPRD, kenapa konteks ini regulasi sudah dijelaskan oleh TAPD. Dan berkaitan dengan itu nanti secara terpisah saya tunjukkan tentang dasar dan regulasi Ermaknya. 66 miliar yang tadi diperbincangkan, nanti saya tunjukkan kepada rekan-rekan media untuk bisa membaca sendiri bahwa regulasinya ini. Artinya saya ngomong juga bukan tidak tanpa dasar. Katanya tadi minta dasar, ini saya jelaskan dasarnya. Ada PMK, ada apa lagi di dalamnya. Boleh nggak? Ya itu dijelaskan. Nanti saya kirimkan secara terpisah. Ini berkaitan dengan itikat baik yang saya sampaikan. Bahwa jika memang itikat baik itu ada, dari awal jika salah satu fraksi, contoh, saya fraksi saya misalnya, fraksi A, menyatakan keberatan dengan keputusan bupati berkaitan dengan yang namanya usulan pengadaan sepeda motor untuk anggota BPD. Boleh nggak? Boleh. Di mana saya bisa menyampaikan itu? Kan saya bisa menyampaikan itu di mana? Di pandangan fraksi. Bahwa fraksi A keberatan menyatakan ini keberatan, boleh disampaikan? Boleh. Lalu kenapa kita harus berpolemik seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dibicarakan? Kan seolah-olah deadlock nih. Hari ini setelah APBDP gagal baru dimunculkan alasan kenapa tidak. Kan begitu? Seharusnya dari awal ini dimunculkan kenapa tidak, pandangan kami begini, pandangan kami begitu. Munculkan di pandangan fraksi, nanti masuk di jawaban pemerintah. Kalau tidak puas dengan jawaban pemerintah, munculkan lagi di situ apa? Namanya pandangan akhir. Begitu. Setelah pandangan akhir baru ketok palu. Jika memang pandangan akhir tidak masuk akal, tidak ketok palu, tidak apa-apa. Ini tahapannya tidak dilalui. Makanya saya selaku anggota DPRD tidak merasa jadi bagian dari yang berjuang. Dalam hal ini malu. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti prosesnya dari awal. Oh, ada jawaban berkaitan dengan bagaimana anggota Darwis itu bisa berkomitmen sebagai anggota Banggar yang tidak, katanya tidak datang. Saya datang. Dari awal saya sudah membaca sinyalir ini. Ya, dari awal. Dari awal ketika digelunturkan adanya kemungkinan DBH baru sekitar 184 waktu itu di awal-awal. Sudah muncul sinyal-sinyal bahwa akan begana, akan begini. Ini sinyalnya udah sampai ke pembatalan APBDP. Dan ketika saya datang ke situ faktanya seperti ini kan. Ini hasil. Bahwa apa yang saya baca di awal itu terjadi hari ini. Dan saya selaku anggota DPRD, malunya kenapa? Ini kok pembatalan APBDP seolah-olah menjadi prestasi. Sehingga harus diulang 2 kali. Memangnya pembatalan APBDP ini prestasi? Ini 2 kali loh. 2 kali dilakukan pembatalan di Kabupaten Kuantan Sengi. Terus apa? Di mana saya ketika ditanya masyarakat saya, kenapa anggota dewan bisa
membatalkan itu? Oh, tidak ada kesepakatan. Yakin kesepakatan itu tidak bisa dijalin? Toh sudah ada nota kesepakatan, lalu kenapa dibatalkan? Logika lah dulu. Itu yang saya jawab. Terima kasih.